kebaikan itu memang harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana cara melaksanakannya, nah itu masing-masing orang kadang kan berbeda. Nah, satu amalan, satu perbuatan untuk menjadi sebuah karakter yang terbangun secara terus-menerus, maka harus melalui sebuah pembiasaan. Nah, pembiasaan dalam bentuk kebaikan itulah yang akan mendorong proses ini berlangsung lama. Nah, pembiasaan itu yang nanti akan membangun karakter itu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita sudah terbiasa untuk menjalankan sholat secara berjamaah, maka kebiasaan berjamaah itu menjadi sangat ringan untuk kita kerjakan. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, ibadah-ibadah seperti ini yang saya sebut mungkin sebagai ibadah praktis, itu akan menjadi kebiasaan yang sangat kental begitu di SMA yang nanti akan kita bangun itu. Baik Ustadz. Nah, kita lanjut ke ciri khas dan keunggulan nih nantinya untuk SMA IT Robani Banjarbaru. Nah, apa yang menjadi nanti ciri khas utama dari SMA IT Robani yang mungkin membedakan dengan sekolah lainnya baik di Banjarbaru maupun Kalimantan Selatan, Ustadz? Iya, kita menginginkan agar anak-anak itu nanti punya kelebihan dari sisi akademik. Ya. Jadi proyek-proyek riset misalnya, kemudian hal-hal yang ada di tengah masyarakat yang perlu untuk kita ketahui dan kita dalami secara keilmuan dan teknologi, itu juga akan kita kembangkan. Ya, dalam bahasa sekarang mungkin orang menyebutnya sebagai STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk menyiapkan anak-anak di masa yang akan datang, di masa depan. Kemudian dari sisi non akademik, penguatan karakter tadi itu banyak dibangun nanti lewat ekstrakurikuler ya, non akademik gitu. Sebagai contoh misalkan di bidang keolahragaan ya, kemudian di bidang penalaran, termasuk juga mungkin nanti pengembangan di aspek-aspek kewirausahaan dan entertain. Nah, ini menjadi hal yang nanti ke depan ilmu-ilmu seperti ini menjadi hal yang sangat diperlukan di tengah masyarakat. Ya, jadi sangat menarik nih. Jadi kita ingin bahwa SMA IT Robani ini akan kita rancang menjadi sekolah yang mungkin satu-satunya nanti ada di Kalimantan Selatan. Bismillah, kita akan merancang dengan rancangan yang seperti itu. Kayaknya nggak sabar lagi nih Ustaz nunggu launching SMA IT Robani Banjarbaru. Bismillah ya Ustaz. Insyaallah semangat semuanya. Selain itu Ustaz, mungkin nanti juga kita akan menerapkan kurikulum di SMA IT Robani Banjarbaru. Nah, mungkin bisa spill juga nih Ustaz, bagaimana nanti kurikulum yang digunakan di SMA IT Robani? Secara umum kurikulumnya mungkin tidak berbeda jauh ya dengan kurikulum yang ada digunakan di Dinas Pendidikan dengan SMA-SMA yang lain. Hanya kita ingin memberikan aspek-aspek pendalaman. Jadi penguasaan pada satu materi ya, itu akan kita perdalam tidak hanya pada aspek penguasaan secara teori, tapi juga kita harapkan secara real ya, itu bisa diaplikasikan anak-anak di tengah masyarakat. Sebagai contoh misalnya bagaimana anak-anak bisa mengamati satu kehidupan ya, ini kalau dari sisi ilmu biologi misalnya begitu, anak-anak bisa mengamati satu kehidupan dan bisa mengatasi kalau ada masalah-masalah itu ya di lingkungan kehidupannya sehari-hari. Nah, ini hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah penguatan dari aspek-aspek yang nanti ke depan keilmuannya ini diperlukan. Ya, contoh misalnya kita akan menguatkan nanti dari sisi bilingual. Ya, jadi bagaimanapun juga sekarang ini dunia menjadi sebuah kampung kecil yang ketika kita berada di dalamnya, sesungguhnya kita berada di tengah-tengah dunia. Nah, bahasa menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Gitu. Nah, oleh karena itu kita nanti juga akan mengadopsi pola-pola pembelajaran yang sekarang orang mungkin menyebutnya sebagai bilingual system. Ya, itu contoh ya yang nanti akan kita coba adopsi di situ. Masya Allah. Baik Ustadz, nih menarik nih. Kita gali lagi ya pemirsa ya. Nah, kemudian Ustadz dari ada nggak Ustaz, kan nanti juga selain siswa yang kita kuatkan karakternya, bagaimana nanti sekolah memastikan kualitas tenaga pendidik agar benar-benar sesuai dengan visi besar yayasan Ustaz? Ya, Yayasan Generasi Robani ini dibangun sebenarnya ingin juga
mendidik ya, mengarahkan guru-guru itu punya apa saya sebut sebagai ciri khas atau karakter yang berbeda dengan guru-guru lain. Oleh karena itu dalam proses pembinaan, dalam proses perekrutan itu nanti juga akan kita tentukan gitu. Contoh misalnya sekarang kita sudah punya beberapa SDM di Robani ini yang sudah berkualifikasi S2. Betul, Nah, betul. ini yang nanti juga akan kita terjunkan ya untuk mengajar beberapa mata pelajaran yang nanti ada di SMA. Ya, insya Allah kita sudah ini beberapa guru itu sudah S2 ya. Artinya betul, secara keilmuan sudah mumpuni lah. Di samping kemudian ada beberapa guru yang sudah bersertifikat sebagai tenaga pendidik guru. Nah, ini juga nanti akan kita kolaborasikan sehingga proses pembelajaran kita nanti bisa berjalan secara optimal. Siap. Nah, kemudian Ustadz, kita berbicara kembali tentang program terbaru. Nah, mungkin bisa diceritakan Ustadz bagaimana nanti detail program akademik yang diunggulkan, seperti apa saja yang mungkin kita bisa share dulu nih ke para pemirsa. Ya, tadi sudah sampaikan ya beberapa program akademik, antara lain ya semua proses-proses yang berhubungan dengan pembelajaran itu kita ikuti, termasuk hal-hal yang nanti kompetisi atau lomba-lomba yang berhubungan dengan akademik itu kita ikuti secara optimal. Kemudian yang kedua tentu orang tua bertanya bagaimana sekolah ini menyiapkan, sementara SMA itu disiapkan kan anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nih. Betul. Nah, tentu kalau sekolah baru kita tidak bisa mengikuti program yang namanya SNBP ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, karena biasanya itu ada proses lebih dari 2 tahun atau lebih dari 3 tahun. Tetapi yang kita bisa rancang sejak awal adalah kita bisa mengikuti nanti di jalur SNBT dan jalur mandiri. Nah, di beberapa perguruan tinggi itu sudah ada lah pola-pola tertentu yang nanti pola-pola ini coba kita pelajari sehingga anak-anak tidak merasa ragu ketika dia harus terjun ikut tes ya untuk bersaing dengan mungkin lulusan-lulusan SMA yang sudah lama gitu. Nah, ini nanti menjadi titik tekan pengelola agar kualitas anak-anak yang dihasilkan itu nanti bisa bersaing. Ketika dia harus mengikuti seleksi nasional berbasis tes atau mandiri yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Karena itu menjadi komitmen juga ya bagi yayasan, bagi sekolah dan juga tentunya keinginan orang tua. Betul. Nah, kadang ini menjadi pertanyaan, ini masa sekolah baru bisa bersaing? Ketika tekad kita dan semangat kita luar biasa, insya Allah hal-hal yang seperti itu akan kita bisa lalui. Bismillah. Ya, Bismillah kita akan lalui. Siap. Baik Ustadz, nah ini kan tadi sudah ada dibahas tentang termasuk dengan target perguruan tinggi, masuk target perguruan tinggi ternama Ustadz. Nah mungkin apa nih strategi yang nantinya bisa dilaksanakan agar siswa SMA Terobani ini berhasil masuk ke perguruan tinggi?